Selamat datang kembali pemirsa. Pada berita hari ini, kita akan membahas tentang topik yang baru, yaitu struktur dan peran pasar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar. Pasar sendiri merupakan sebagai tempat bertemunya penjual, supply, dan pembeli demand sehingga menimbulkan adanya transaksi dari kedua pihak tersebut. Berikutnya saya akan membahas peran pasar. Pasar sering diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam ekonomi, pasar memiliki peran yang penting. Contohnya, transaksi tawar-menawar kebutuhan sehari-hari dan jual beli saham. Dengan adanya pasar, membuat banyak orang memiliki pekerjaan atau penghasilan. Misalnya, petani yang menjual hasil taninya ke pasar. Jenis pasar yang pertama adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung, dalam bentuk eceran dan dalam waktu sementara atau tetap, dengan tingkat pelayanan terbatas. Contoh pasar tradisional adalah Pasar Tanjung, Pasar Kepatihan, dan Pasar Sabtuan. Jenis pasar yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode. Umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Contoh pasar modern adalah Hypermart, Transmart, dan Indomaret. Jenis pasar yang ketiga adalah pasar digital. Pasar digital atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan e-commerce adalah media atau cara dan usaha untuk memperkenalkan suatu barang, jasa, atau merek tertentu dengan menggunakan media digital, dan biasanya dilakukan dengan bantuan jaringan internet. Contoh pasar digital adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Berikutnya adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Contoh-contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas, pasar pertanian, dan pasar barang-barang kecil. Setelah persaingan sempurna, kita akan membahas tentang persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Contoh pasar persaingan tidak sempurna yaitu oligopoli. Contohnya dari oligopoli adalah industri semen. Kesimpulan yang sudah kami temukan, jika kita telusuri kembali, peran pasar sangat amat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Karena dengan adanya sistem pasar, masyarakat di sekitar mampu melakukan proses tawar-menawar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di samping itu, pasar juga berperan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk kesimpulan yang terakhir, hal yang dipelajari dari struktur dan peran pasar sebagai berikut. Kita dapat mengetahui lebih dalam bahwa pasar memiliki macam-macam jenis dan pasar memiliki peran yang sangat penting tentunya bagi kehidupan manusia.